Baik, selamat siang semua, kakak-kakak, yang udah hadir di sini. Karena sudah waktunya 13.15, mungkin kita mulai aja ya. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Pada kali ini, saya Albert Christian, selaku entrepreneurship dari Full Stack Bisa AI, saya mengadakan webinar, yang berjudul Development Web dengan Framework Python Plus. Sebelumnya juga saya di sini ingin berbagi informasi saja terkait ilmu yang saya punya, yang saya dapatkan, yang dari saya belajar di Bisa AI ini. Jadi jikalau misalkan kakak-kakak di sini yang sudah hadir punya saran atau misalkan punya sugesti atau ada pertanyaan, mungkin boleh langsung tanyakan saja dengan open mic atau bisa langsung chat di public chat di sini ya. Jadi kita langsung saja ya. Oke. Jika kita berbicara mengenai suatu web development, artinya pasti akan berhubungan dengan internet. Nah, karena di sini saya ingin memberikan tahu dasarnya saja gitu, dasarnya dulu. Saya akan menjelaskan secara konseptual saja ya. Jadi apa sih pengertian internet itu? Internet adalah satu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu perangkat elektronik ke banyak perangkat elektronik lainnya dengan sangat handal. Nah, jaringan komunikasi tersebut itu akan menyampaikan beberapa informasi dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Nah, internet ini mempunyai standar global dalam penggunaan jaringan internetnya sendiri. Itu adalah TCP/IP atau disebut juga Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ini adalah timeline perkembangan internet. Internet bermula dari organisasi militer US ya yang bernama ARPANET. Pengembangan internet ini dulu itu masih dipakai untuk keperluan militer angkatan perang US ya. Dia menggunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya, tapi masih bersifat internal. Nah, kemudian pengembangan terus berlanjut, muncullah sebuah protokol tadi, FTP dan TCP/IP yang tadi, protokol dari sebuah internet. Nah, pada 1976 itu Ethernet baru muncul dan World Wide Web muncul pada tahun 1990. Oke, selanjutnya perkembangan terus berlanjut, banyak macam-macam service ya dari web itu sendiri yang memberikan banyak informasi yang bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, misalkan search engine, Google, WordPress, Skype, YouTube, Facebook, dan lain-lainnya. Nah, apa itu website? Merupakan sebuah kumpulan halaman ya dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Jadi website itu menampilkan sebuah informasi. Nah, informasi apa saja yang termuat dalam website ini? Umumnya itu berupa gambar, ilustrasi, bisa video, teks, dan bisa lagi file-file atau bermacam-macam data lainnya yang berfungsi untuk kepentingan umat manusia gitu. Kayak kepentingan kita mencari informasi. Oke. Ini ada sejarah website. Pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dari Inggris itu bernama Tim Berners-Lee. Nah, orang tua Tim Berners-Lee ini juga merupakan ilmuwan komputer pada era awal dunia komputasi. Tim Berners-Lee ini tujuan awalnya membuat website supaya lebih memudahkan para peneliti di tempat kerjanya untuk mendapatkan dan bertukar informasi. Nah, kemudian pada tanggal 30 April 1993, secara resmi CERN yang merupakan laboratorium fisika di Swiss ini mengumumkan tentang perilisan website secara gratis. Ya, ini pada tahun 1990 tadi ya, yang kalau kita lihat di sejarahnya, itu adalah pertama kalinya World Wide Web dipublish. Itu Tim Berners-Lee juga menuliskan tentang 3 dasar teknologi web. Antara lain adalah HTML, Hypertext Markup Language. Itu merupakan bahasa markup atau format untuk halaman web.
Lalu di sini ada URI, Uniform Resource Identifier. Merupakan sebuah alamat unik untuk membuka halaman situs. Nah, fungsinya ini untuk mengidentifikasi setiap sumber daya yang ada pada web. Nah, saat ini sering juga disebut dengan URL, Uniform Resource Locator. Nah, kemudian ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Teknologi ini memungkinkan seseorang untuk mengambil kembali sumber daya yang terkoneksi dengan semua situs web. Lalu kegunaan website itu apa saja sih? Nah, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, di slide sebelumnya, fungsi utama mungkin untuk berbagi informasi ya. Informasi apa saja sih? Banyak sekali. Mungkin entah itu informasi tata cara, kita melakukan bagaimana cara melakukan sesuatu, lalu informasi mungkin tentang pendidikan, pelajaran, dan juga sampai mungkin resep masakan. Itu semua berupa informasi. Informasi yang diberikan ini, yang tadi sudah saya sampaikan juga, itu bisa berupa teks, bisa juga berupa gambar, mungkin ilustrasi diagram atau langkah-langkahnya, dan juga bisa berupa video maupun juga audio ya. Nah, yang kedua, fungsi web ini adalah sebagai blog. Sebagai blog ini banyak orang seperti kayak jurnalis-jurnalis atau misalkan seorang artikel yang sering menulis artikel ya, mereka mempublish sebuah tulisan, itu juga bermanfaat, juga ada informasinya. Bisa juga sebagai blog ini personal branding, bisa jadi. Nah, ada fungsi yang ketiga, itu adalah sarana bisnis. Pada era 4.0 sekarang kita udah tahu ya, banyak sekali e-commerce yang bermunculan, seperti ya Tokopedia, juga Bukalapak, OLX mungkin, Shopee. Nah, sekarang kita sering sekali menggunakan media-media tersebut. Tidak berupa web saja, bahkan mereka membuat aplikasi mobile-nya gitu loh, supaya biar komunikasi ini akan terus dipakai gitu, dan dimanapun dan kapanpun. Mungkin memudahkan penggunanya juga jika terdapat mobile apps-nya. Nah, yang keempat, fungsi website juga merupakan sarana iklan. Yang kalau kita tahu dahulu sebelum maraknya internet, sebelum ada smartphone yang canggih-canggih, iklan itu ada di televisi ya. Iklan sering dicantumkan, mungkin juga di pinggir-pinggir jalan, ya kan, kalau yang secara tradisionalnya mungkin di tiang listrik atau misalkan di pelengkapan jalan. Nah, sekarang itu sudah menjadi modern sarana iklan, yaitu diselipkan di sebuah iklan. Kadang juga iklan ini kita tahu sering menyebalkan juga ya, kadang spam gitu iklannya. Kalau kita lagi sedang mengakses website, kadang ada iklan spam, kita klik apa, atau muncul iklan. Jadi seperti itu. Tapi sama-sama fungsinya untuk sebagai menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya apa itu web development? Ini adalah sebuah proses untuk membangun dan pemeliharaan sebuah situs web dan seluruh service-nya. Nah, di dalam pengertian yang lebih luas lagi, web development ini mencakup semua tindakan dan pembaharuan untuk memastikan kinerja situs sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan kecepatan yang optimal. Jenis web development, itu yang pertama ada front-end development. Front-end development ini adalah jenis pengembangan yang mengembangkan server-side scripting. Bisa dibilang hanya mengkhususkan untuk tampilan, fungsional, dan kebutuhan user yang menggunakan web tersebut agar dapat dilihat dengan baik dan informasinya juga dapat dibaca dengan baik juga. Lalu yang kedua ada back-end development. Nah, back-end development ini jenis pengembangan yang khusus untuk mungkin fungsional, lebih ke database ya, terus juga lebih ke sistem core-nya, intinya dari web tersebut untuk apa, menampilkan apa. Nah, lalu informasi dari back-end ini diterima front-end, dan front-end ini tugasnya untuk menampilkan tadi. Lalu ada full stack development. Full stack development ini adalah gabungan dari front-end dan back-end development. Ini diampu oleh satu orang, dan ini menjadi mungkin suatu hal yang
cukup panjang ya kalau jika kita mendevelop secara full stack. Karena kita harus memikirkan bagaimana front end dan juga back end-nya. Nah, yang keempat adalah mobile web development. Mobile web development ini mungkin kan sekarang eranya kita memakai smartphone ya. Nah, kadang kita kemana-mana kita memakai smartphone, dan pastinya kalau misalkan kita mau mengunjungi suatu situs web akan diakses melalui layar smartphone. Nah, di sini juga kita akan mendesain seorang mobile web developer ini, dia mengembangkan web dengan tampilan mobile. Mungkin web mobile development ini adalah pecahannya dari front end development gitu. Selanjutnya, ini adalah teknologi web development yang dipakai. Itu ada client-side scripting. Client-side scripting ini ada HTML, JavaScript, dan CSS. Lalu pada server-side scripting biasanya dipakai bahasa PHP, Python, Golang, dan Java. Dan sebenarnya masih banyak lagi dari server-side scripting ini yang sering dipakai. Nah, ini adalah framework webnya. Kalau jika kita mendevelop sebuah web secara sederhana, mungkin kita tidak perlu memakai framework ya. Tapi jika pengembangan suatu web tersebut menjadi semakin rumit dan besar dan butuh mungkin maintenance dan hal sebagainya, yang harus di mana kita harus menata service-nya itu secara rapi, dan juga mungkin strukturnya juga harus rapi. Nah, mungkin juga keamanan, dari segi keamanannya juga harus mungkin baik gitu, menghindari dari SQL injection dan lain-lainnya. Kita membutuhkan framework. Framework web itu apa aja sih? Ada Flash, ada CodeIgniter, Laravel, ada VJS. Ya, VJS ini dan Bootstrap bisa dipakai untuk front end ya. Lalu ada React juga buat biasa pakai front end. Lagi ada Angular, Node.js. Nah, ini adalah framework-framework yang bisa dipakai. Tetapi pada kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita membuat web sederhana aja, mungkin sebagai profile web profile dengan framework Flash. Lalu apa itu Flash? Flash itu adalah kerangka kerja web yang menyediakan perpustakaan, ya, menyediakan sebuah mungkin library untuk membangun aplikasi web ringan dengan Python. Oke, Flash ini dikembangkan oleh Armin Ronacher yang memimpin kelompok pengembangan Python internasional, itu disebut juga POCO. Nah, Flash ini didasarkan pada toolkit WSGI dan juga mesin template Jinja 2. Nah, Flash ini juga dianggap sebagai kerangka kerja mikro, atau bisa disebut kita juga mikro framework ya. Nah, ini adalah pengertian Jinja 2, itu adalah mesin template web yang menggabungkan template dengan sumber data tertentu untuk merender halaman web agar bisa menjadi dinamis. Nah, sedangkan WSGI itu apa? Akronim dari sebuah Web Server Gateway Interface yang merupakan standar untuk pengembangan aplikasi web Python. Nah, hal ini dianggap sebagai spesifikasi untuk antarmuka universal antara server web dan aplikasi web. Kemudian, nah, untuk membangun sebuah web sederhana, kita membutuhkan ada beberapa hal yang harus diinstal, yaitu adalah code editor. Kalau misalkan teman-teman sering memakai code editor yang lain, bebas. Nah, tapi kali ini saya menggunakan VS Code. Mungkin teman-teman bisa pakai Sublime juga. Dan yang kedua, kita menginstal library Python, Flash, dan Bootstrap 5. Oke, mungkin saya coba untuk stop sharing dulu. Ya, pertama kita jika mau menginstal Python, kita bisa install Python dari cukup ketik di sini saja di install Python. Nah, ini adalah download Python, kita bisa download dari sini. Tapi saya sudah mempunyai Python, jadi kita tidak perlu download. Saya juga tidak perlu download. Mungkin bisa saya share di sini.
Python. Lalu yang kedua tadi ada code editor VS Code. VS Code download. Ini teman-teman juga bisa download dari sini. Nah, ini ada Flash dan Bootstrap. Saat kita sudah mendownload Python, kita bisa menginstal sebuah Flash. Dengan cara, mungkin kita bisa cari di Google dulu ya, cara buat mendownloadnya, pakai PyPy Flash. Oke, ini bisa kita copy, lalu kita pastekan saja di sini, di command prompt. Enter. Kita tunggu beberapa saat ya, mungkin dia sudah mencoba install. Nah, kita di punya saya ada terdapat requirement already satisfied. Nah, di sini saya sudah menginstal Flash tadi. Jadi sudah terinstall, akan ada respon already. Dan kemudian setelah Flash dan Bootstrap 5. Oke, Bootstrap 5 nanti kita bisa ambil setelah kita lagi bangun ya. Nah, untuk ini saya juga punya materialnya. Ini ada flash skeleton.zip, mungkin bisa teman-teman di sini bisa lihat, bisa dibuka ya materialnya. Bahan coding. Nah, di sini ada flash skeleton. Flash skeleton ini kita download. Ini adalah struktur dari sebuah flash yang akan kita mendevelop web tersebut ya. Dan kemudian ini ada aset. Aset ini adalah yang gambar-gambar sudah saya siapkan agar bisa menjadi sebuah website. Saya mempunyai contoh websitenya. Nah, kita akan membuat website seperti ini. Ya, kita akan membuat website seperti ini. Ini bisa ada beritanya, ada halaman beritanya mungkin. Bisa ada about, sini, tentang visi misi. Kita akan memakai contoh kasus ya, kita akan memakai contoh kasus mungkin SMAN 118 Jakarta. Ini hanya sebuah contoh, kita membangun sebuah web profile SMAN 118 Jakarta. Berarti kita langsung saja yang sudah kita download tadi, asetnya jangan lupa di download juga ya. Asetnya boleh kita download. Oke, mungkin kalau misalkan sudah di-download, saya punya flashnya di mana ya? Ini dia, flash kelihatannya ada di bawah. Kita bisa taruh mungkin desktop. Pastekan di sini dan kita ekstrak semuanya. Nah, set ini mungkin bisa kita taruh di dalam static. Lalu kita buka code ini melalui VS Code. Itu bisa kita ketik cmd-nya di folder ini ya. Terus lalu ketik code titik. Maka akan muncul VS Code. Kita terus saja. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu strukturnya. Dalam struktur Flash, ini ada static, di mana static ini memuat
sebagai bahan-bahan mungkin asetnya kita, atau bisa juga CSS kita. Ini ada CSS, ada juga image juga nih, ini dasarnya. Lalu ini ada JavaScript-nya, bisa kita taruh file di sini. Nah, di sini ada template. Template ini apa? Ini adalah sebuah halaman HTML. Kita kalau mau menulis halaman itu berarti di template. Dan sini ada run.py. Run.py ini seperti apa ya? Kayak controllernya. Dan sini juga dia modelnya seperti root. Dia mempunyai endpoint. Nah, di akhir ini ada app.run di backthrough dan port 2355. Ini kita masukkan saja, kita jalankan saja mungkin ya, localhost 23555. Tunggu. Oh, belum saya run. Saya run dulu ya. Untuk run ini pakai sintaks Python, run.py. Tekan run.py-nya ini. Jalankan file run.py. Oke, setelah sudah, nah di sini ada portnya, memberikan tahu portnya 2355. Ini di sini bisa kita akses. Nah, jika seperti ini, Flash-nya kita sudah berjalan. Tinggal kita edit saja sesuai dengan keperluan. Oke. Langsung saja. Mungkin dari sini saya mau menjelaskan dulu di run.py. Di sini adalah endpoint home. Ini nama rutenya. Nah, ini adalah nama functionnya. Setiap function dia akan mereturn satu halaman ya, satu index HTML. Dan di sini ada lokasinya. Dia akan mereturn langsung ke tempat folder template, dan ini adalah variabel yang bisa kita lempar ke halaman HTML. Nah, variabel halaman HTML tadi kita bisa pakai dengan namanya Jinja ya. Bisa kita buka kurung seperti ini. Kita buka kurung, double kurung, buka kurung, kurung. Nah, ini adalah variabel yang kita lempar dari run.py tadi. Kalau misalkan ini kita ubah, selamat datang. Nah, kita lihat title-nya berubah menjadi selamat datang. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita langsung saja mengedit. Mungkin bisa kita edit bootstrap-nya. Pertama kita buka bootstrap-nya dulu. Kita mau memakai bootstrap, mungkin yang versi 5.0 saja ya. Lalu kita ke tema home. Oh, bukan. Get start bootstrap. Nah, ini bisa kita pakai mungkin starter template maupun CDN ya. Kita pakai CDN aja ya. Lalu kita taruh di sini untuk bootstrap-nya. Keterangan ini bootstrap. Gimana? Ini juga jangan lupa, ini ada JavaScript pattern-nya. Ini kita taruh di bawah. Ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja ya. Open mic-nya juga nggak apa-apa. Bootstrap. Oke, kalau sudah, mungkin coba kita hapus ini, kita testing dulu. P, apa kita pakai aja ya, P. Kita mungkin tulis hello world. Nah, untuk penggunaan bootstrap, kita bermain di kelasnya. Kita bisa lihat, mungkin kalau untuk warna teks, kita bisa lihat teks sebentar. Teks.
text color. Ini dong. Jadi sebenarnya untuk mewarnai teks kita bisa pakai fungsi pakai nama kelas text primary. Ini adalah untuk mengubah menjadi warna biru. Coba bisa kita add. Oh, ini belum ini ya. Oh, ini saya salah nih. Ini kok skripsi yang di sebentar. Getting start. Nah, yang kita copy adalah CSS-nya ya, yang di atas ini. Oke. Nah, kita, sudah berubah warnanya menjadi warna biru. Artinya bootstrap-nya sudah bisa digunakan. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada navbar-nya. Mungkin kita bisa pakai navbar dari bootstrap. Navbar dari bootstrap-nya navbar. Kita boleh pakai yang simple aja, mana ya. Nah, ini mungkin bisa kita kopikan. Copy, lalu kita taruh pada sini aja ya. Navbar, kita taruh atas. Navbar. Saya salah. Di copy. Nah, ini bisa kita ratakan formatnya. Ctrl Shift F saja untuk merapikan format. Nah, ini adalah navbar ya. Oke. Sini sudah ada navbarnya. Lalu kita mau ubah navbar ini menjadi warna hitam. Kita bisa ubah di sini BG light menjadi dark dan navbarnya menjadi navbar dark. Lalu apakah sudah menjadi hitam? Oke, sudah menjadi hitam. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada judulnya adalah SMAN 118 Jakarta, dan di sini ada menu, beranda, berita, dan about. Dan kita bisa hapus beberapa item yang kita tidak perlukan. Mungkin ini kita ubah menjadi tadi berita. Ini menjadi about. Dan sini menjadi beranda. Kita refresh. Setelah itu kita mau ketengahin mereka. Kita namain berarti di URL-nya kita kasih ms auto. Terlalu jauh berarti. Mungkin sebelumnya kita kasih kontainer dulu ya di sini ya. Mungkin biar agak rapat. Kontainer. Di dalam kontainer ada si navbar. Kita refresh. Masalah. Kan sini berarti. Kita mau mencoba ini gimana ya? Mungkin di sini kah? Enggak. Bentar saya lihat dulu mungkin codingan contohnya. Kita lihat navbarnya. Contohnya di sini benar. Kontainer. Oh ya, oke. Jadi ms auto-nya dari sini. Biar dia ya. Nah, setelah itu kita bisa pakai kontainer float ini, kita ubah menjadi kontainer saja. Sudah terlihat dia akan sudah mulai ke tengah. Lalu di navbar ini kita ganti SMAN 118 Jakarta. Oke. Mungkin bisa kita kasih ukuran hurufnya kita besar. Kita tebelin dulu bold.
udah Jakartanya kita pakai kapital semua. Jakarta. Nah, di sini di beranda mungkin bisa kita besarkan ukurannya, bisa kita kasih kelas di sini fs 4, apakah bisa besar? Oke, fs 4 sudah cukup. Kita berikan ukurannya ke seluruh itemnya. Terlalu besar ya, mungkin 5 aja deh. Nah, mungkin juga bisa kita kasih yang about, kita kasih mx, itu margin kiri kanannya, ukurannya 3. Ini kita kasih 3 juga di bawah, ini juga 3 di bawah. Oke, sekarang udah kelihatan ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita mau membuat sebuah carousel. Nah, carousel ini kita lihat contohnya carousel seperti ini. Kita bisa memakai bootstrap juga. Kita tulis carousel. Kita mau pakai yang, nah ini nih, ada indikator dan juga ada labelnya. Kita bisa pakai carousel yang ini. Kita copy dan kita taruh di sebelah sini. Ini mungkin carousel. Ini juga kita tutup carousel. Kita paste. Terus kita rapikan formatnya. Alt Shift F. Kalau sudah, coba kita save dan kita refresh lagi punya kita. Di mana tadi ya? Oke. Refresh. Oh, ini tidak muncul karena belum ada gambarnya ya. Mungkin gambarnya bisa kita masukkan, kita edit di ini pattern nih, carousel itemnya. Source. Nah, untuk source gambar kita bisa menggunakan yang namanya URL for static. Kalau saya udah ada snippetnya, saya biasanya sebenarnya static di sini saja, terus kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini dia diapit dengan Jinja, lalu di dalamnya ada URL underscore for, dalam kurung, static ini adalah foldernya, folder static ini, dan juga file name-nya. Nah, kita menyimpan tadi di dalam aset ya, lalu di sini ada carousel 1, carousel 2. Kita masukkan saja path-nya, aset slash carousel 1.jpg, atau mungkin kita kasih carousel. Kita lihat apakah sudah terlihat. Oke, sudah ada ya. Nah, dan di carousel pertama kalau kita lihat itu welcome to SMA Negeri 14 Jakarta. Bisa kita copy dan kita taruh di sini. Dan juga mungkin penjelasannya ada tempat mencari ilmu dan menempa diri menjadi anak bangsa. Kita copy juga, kita taruh sini. Kita refresh. Bukan, sorry. Bukan yang ini. Nah, yang ini. Nah, sudah jadi. Selanjutnya mungkin kita masukkan saja ya gambar-gambar yang tadi. Ini saya copy paste aja di sini. Lalu kita ubah di sini menjadi carousel 2. Boleh menjadi carousel. So, ini langsung kita ubah aja versinya 3. Ini carousel. Oke. Untuk carousel kedua, titelnya masuk langsung terbaik. Kita paste saja. Dan
Deskripsinya membangun anak bangsa menjadi lebih maju dan menghasilkan siswa terbaik untuk bangsa. Lalu yang ketiga bisa kita tes sumber ilmu berkualitas. Tes saja. Dan keterangannya dengan perpustakaan yang lengkap membantu siswa menemukan sumber ilmu. Kita pasang saja. Kita save, lalu coba kita refresh. Oke. Ini seperti kurang gede, kita bisa ubah H5 ini menjadi H4. H4 dan H4. Kurang gede. Akan menjadi H3. Coba kita H3. H3 aja. Kita refresh. Nah, kita bisa juga menebalkan, kita bisa kasih kelas FW bold. Copy. Ini juga kita copy. Lalu di sini juga kita copy. Oke, sekarang udah lumayan menarik ya. Nah, selanjutnya kita mau membuat, di sini adalah section berita. Section berita. Ini sebentar, ini kita tutup dulu navbarnya. Perasaan juga udah jadi, kita mau kasih section berita. Berita. Juga sini berita. Oke, mungkin section container. Lalu bisa kita kasih H. Enggak, di sini kita pakai row dulu dan call. Kita mau bikin tadi H2 berita. Kita kasih dibuatkan berarti coba. Oke, udah. Ini di kontainer mungkin bisa kita kasih MT5 untuk margin top, dia sebanyak 5. Kalau misalkan kita refresh, dia sudah ke bawah, ke bawah. Nah, kita mau membuat garis nih, garis bawahnya itu bisa kita pakai HR, ya. Mungkin kita pakai div yang kelasnya HR, kita buat manual sendiri. Nah, mungkin di sini di index.css kita bisa, mungkin kita hapus aja ya. Terus kita kasih kelas namanya HR. Border in 3px solid black. Apakah sudah? Oke. Nah, di sini bordernya masih panjang ya. Dia garis bawahnya panjang. Itu bisa kita kasih caranya, call-nya kita kasih ukuran. Kasih ukuran, misal saya mau 3. Lalu bisa kita kasih ukuran dan nah di dalam row ini bisa kita kasih text center untuk membuat tulisan ke tengah. Nah, dan karena di sini call ya kan, kolomnya kita bisa kasih just content center. Oke, sekarang udah ke tengah. Di dalam berita ini bisa kita kasih ini div lagi, call mau bikin apa ya. Nah, kita mau bikin berita. Berita ini berupa card. Di sini ada mungkin keterangannya dan di sini ada tanggal dipublishnya.
Kita cari ke Bootstrap, kita pakai card. Di Bootstrap kita cari card mana yang template-nya sama ya. Nah, ini dia. Yang hanya image dan mungkin card body-nya aja. Kita copy di sini. Kita paste. Image bisa kita kasih gambar sekolah. Berarti kita tulis di sini static. Ya, hingga URL for static, folder static dengan namanya aset sekolah.jpg. Aset ini adalah foldernya tadi ya. Mungkin kita kasih ini aja berita. Card body. Coba kita lihat dulu face. Oke, sekarang udah kelihatan ya. Terus saya mau ini saya bikin 3, mungkin kelasnya per call aja ya. Callnya kita bikin 3 model call. Udah ada 3 dan di row ini bisa kita kasih MT5 buat agak nyesuaiin ke atas. Nah, dan sepertinya kurang tengah, bisa kita kasih justify content center. Oh, karena belum didefinisin ini. Call-nya berapa ukurannya? Coba misalkan 3. Call-nya 3. Oh, terlalu mepet ya. Mungkin 4. Saya kasih 4. 4 dan juga 4. 4 sama ya. 3 aja berarti. Dan mungkin kita bisa kasih marginnya. Kita kasih marginnya MX3 kanan kiri 3 ke setiap semua berita cardnya. Nah, kalau misalkan kita kita lihat tampilan mobile-nya, mungkin hancur ya. Kenapa? Udah, lagi kita lanjut dulu ya. Selanjutnya, nah di sini ada button untuk lihat semua. Lihat semua. Itu bisa kita pakai taruh di sini di bawah row. Mungkin button. Dan lihat semua. Kelasnya kita kasih btn outline primary. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Terus kita ketengahin. Kasih text center. Kita tengah ya. Oh, iya, sorry. Berarti kita kasih rokok lagi. Dan bisa diketengahin pakai text center. Ya. Mungkin kita kasih 12. Dia nggak ke tengah ya. Apa di sini ya? Big class row-nya kah? Masih nggak ngaruh. Oh iya deh. Nah, udah ke tengah. Ini kita kasih margin top-nya 3. Oke, dan kita mau seperti ini. Mungkin ya. Jadi hitam.
dan ada border radiusnya. Kalau di Bootstrap untuk bikin seperti itu ada yang namanya rounded fill. Berarti ini dark nih, bukan primary. Fill, kita lihat lagi. Nah, udah. Kalau ini mungkin berarti kita kasih 3 aja kali ya. Terus jadi container fluid. Biar agak lebaran tombolnya. Oh, berarti bukan text center. Dan ini kita kasih justify content. Nah, sudah. Oke. Oh, yang tadi itu kan kita lupa ngasih call MD ya. Ini kita lupa kasih MD. MD ini maksudnya medium untuk maksudnya itu jika pada width dari frame tertentu, nah kita kalau misalkan kita tahu berapa sih MD ini, bisa break point. Ini adalah untuk ukuran responsif ya. Kita cari MD. Nah, berarti kalau misalkan dia di atas 768px, maka dia kolomnya memakai ukuran kolom 3. Tapi jika kalau misalkan dia di bawah itu, dia akan menjadi auto. Nah, kita lihat kalau misalkan kita inspect, kita bikin ini sudah mulai kelihatan ya. Nah, dia setidaknya nggak hancur, tapi kurang ke tengah aja. Oke, lanjut. Kita mau bikin ini, ada pengumuman dan prestasi siswa. Nah, dan pengumuman prestasi siswa mungkin bisa kita kasih bagian sectionnya lagi, pengumuman dan prestasi. Di dalamnya kita kasih div. Karena kelasnya BG secondary, backgroundnya secondary. Di dalam background secondary kita tulis kontainer juga. Nah, coba kita tes dengan hello. Belum ada ya. On kurang n. Harusnya dia mau. Nah, ya, kalau udah seperti ini berarti dia udah mau ya. Kita kasih margin topnya 5 mungkin. Nah, terus di sini kita kasih judulnya tadi arrow. Call dulu. Di dalam call kita kasih judul mungkin H2 pengumuman. Ya udah ya. Terus dan prestasi mahasiswanya kita taruh sini. Prestasi mahasiswa. Ini juga kita kasih ukuran MD 6. Saya mau bikin pengumuman dan prestasi mahasiswa ini bersebelahan ya. Jadi dalam Bootstrap kalau di grid system itu pakai row call ini ada ukuran maksimal dalam satu halaman itu 12. Makanya saya pilih ukuran 6 itu biar setengah-setengah. Nah, kalau misalnya kita lihat nih setengah-setengah ya. Tuh dia sama. Tapi kita tulis MD. Jika nanti saat dia ukurannya mobile dia akan ke bawah. Ini bisa kita kasih just text centernya bawah ya. Oh ya, jangan di sini deh. Kita kasihnya di H-nya aja. Text center. Aja. Nah, sekarang kita mau bikin ini di sebelah kiri ya. Jadi berarti nanti kita jangan pakai H. Nah, kita mau pakai card-nya nih. Card. Kita ambil dari Bootstrap lagi. Card-nya mungkin agak beda sama card yang sebelumnya.
Kita cari card yang image-nya di samping dan keterangannya di sebelah sampingnya lagi. Namanya apa ya? Saya lupa. Di sini ada card-nya nih. Ini image. Coba kita ke bawah lagi, ke bawahan. Nah, ada yang namanya horizontal nih, card yang secara horizontal dari image-nya. Coba kita copy. Kita masukkan di bawah si H. Terus kita shift alt F, F-in format, dan kita masukkan di sini gambarnya pengumuman, berarti tahu ya. Kita mana ini Megapon. Saya kasih gambar sini namanya Megapon. Static URL underscore for, ya kan, dalam kurung static. Nah, file namanya kita cari, namanya Megapon, berarti di asset, buka foldernya dulu, /megapon.png. Dan ini bisa kita kasih keterangannya pengumuman. Coba kita lihat. Sudah ada? Oke, sudah ada, berarti tinggal kita kasih styling aja ya. Saya mau bikin ada 3 pengumuman. 3 pengumuman berarti mulai dari mana ya tadi ya cardnya? Nah, ini dia cardnya. Sini kita enter 3 kali. Oh, kita edit dulu deh cardnya. Nanti dulu. Detailnya kita ubah tadi sesuai desainnya apa? BK dilaksanakan 14 Mei. Terus dan tidak keterangannya. Dan kita terus juga di sini update last update 7 days ago. Ya, benar 7 days ago. Coba kita lihat. Ya, sudah ya. Sudah sama, berarti kita judulnya kita kesampingin lagi, nggak jadi center. Judulnya biasa aja. Terus di mana ini? Kita kasih padding. Oke, kita kasih padding 4. Kita lihat. Nah, oke, dia udah ada paddingnya sekarang. Kalau begitu, tinggal kita copy paste saja menjadi copy paste 2 kali. 1, 2. Nah, sekarang sudah jadi. Lalu di sampingnya ada mahasiswa. Kita bikin lagi cardnya. Boleh mungkin kita copy paste yang tadi. Nah, ini mungkin di bawahnya kita paste. File name-nya karena tadi prestasi mahasiswa, kita pakai gambar yang ini, prestation.png. prestation.png, ke keterangannya kita tulis prestasi. Nah, untuk judulnya UTBK juga di sini. Saya buat ini hanya sekedar untuk contoh ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau edit, mungkin biar lebih menarik lagi, boleh. Berarti udah sama. Coba kita refresh. Oke. Oh, kalau ini agak kecil ya. Mungkin bisa kita kasih width-nya kali. Max width. Ya udah, ini bisa kalau misalnya kita mau ubah width-nya bisa kita kasih ya di sini. Atau ini max-nya. Atau round-nya kita kasih 4. Ya. Kalau 5, terus ini juga 5. Gitu.
Nah, ini bisa kita kasih justify content center nih di row sini. Justify content center biar kolom-kolom yang ini nih ke tengah. Oke. Kayaknya enggak deh. Jadinya agak sempit ya. Namanya. Oh, yang ininya bisa. Saya lupa ini di delete text centernya. Kurang ke tengah. Coba kasih justify content center. Berarti nanti jadi sempit juga ya, sama sih. Berarti ini ubah nama aja deh ya. Nah, sih. Oke. Pam. Ini nggak apa-apa. Ini aja. Nah, kemudian kita mau bikin footernya nih. Footernya. Footer. Kita bikin footer di sini. Ya, kita tutup dulu ini biar nggak terlalu penuh ya. Tiga footer. Footernya kita bikin, mungkin kita kasih kontainer. Nah, kontainer ini mau kita kasih warna, mungkin BG dark, biar gelap. Terus, sini ada padding. Kita kasih paddingnya juga. Paddingnya 5 mungkin ya. Nah, di dalamnya, oh jangan 5. Kita mau kasih padding atas saja. Padding atas 5, padding samping kiri 5, padding samping kanan 5. Lalu ini kita kasih row call. Row call alamat. Judulnya H2. Alamat. Sini bisa kasih keterangan. Oh, CP aja deh. P. Oh iya, saya lupa. Ini ada apa logo, kita pakai ini aja bootstrap ya. Bootstrap icon. Bootstrap icon. Kita bisa ke sini icon. Kita hubungkan dulu CDN-nya. Nah, bisa paling bawah. Lalu copy ini kita tempatkan di project kita tadi. Nah, mungkin kita taruh di bawahnya CSS nih. Kita kasih keterangan bootstrap icon. Dan di bawahnya adalah linknya. Nah, jika sudah, kita tadi mau cari misalkan location. Nah, kita pakai icon ini, kita copy ininya, tag HTML yang i-nya, lalu kita paste pada sini. P-nya kita paste, lalu alamatnya kita paste juga, kita copy paste di Jalan Kepodang 5, nomor 13, Blok B 7, Jakarta Pusat. Ini sebagai contoh ya. Oh, jadinya error ya. Oh, mungkin kita bisa kasih div di sini ya. Oke. Lalu ini kita tempatin di atas lagi di dalam sini. Kita paste. Kalau sudah, lalu kenapa rovel ini nggak muncul ya? Oh, apa karena terlalu besar ya? Kedua, paddingnya terlalu besar. Nggak ada juga ya.
Ini nggak mau ya. Twitternya tidak mau. Kenapa? Coba kita inspect dulu. Untuk sampai saat ini ada pertanyaan mungkin? Oke. Nggak ada ya, belum ada. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Kita matikan dulu. Mungkin di bawah aja deh. Kita mau inspect di mana kontainer kita nih. Kenapa nggak ada? Oh iya, itu ada, tapi warnanya hitam. Saya lupa. Kita kasih di row ini txt light biar warnanya putih. Nah, jadi tadi lupa ya. Oh mungkin ini bisa H3 aja deh. H2 terlalu gede. Oke, nah ini boleh dikasih di P5, PT5, heading atasnya 5, heading kirinya PS, heading start itu 5, lalu PE, heading N 5 juga. Lalu kita lihat apakah sudah. Nah, di sampingnya ini kita copy paste lagi kodenya. Ini kita kasih MD6 juga deh biar responsif. MD6 kita kasih ganti kontak. Nah di sini kita ada ini ya, ada icon untuk emailnya. Ini emailnya kita hapus dulu yang ini. Kita mau kasih icon email, bisa kita cari di Bootstrap icon lagi. Ini kita back dulu. Cari email atau mail. Saya pakai yang ini, teman-teman kalau misalkan mau pakai atau kakak ibu, bapak ibu-ibu boleh diubah ya. Ini kita kasih SMAN 118 jakarta@gmail.com. Kita tambah lagi bawahnya. Kita mau kasih telepon. Kita bisa kasih telepon. Oke, yang ini kita pakai. Saya pakai yang ini. Nomor teleponnya 021 5593990. Kalau sudah, kita bikin copyright-nya di bawah. Kita bikin call. Saya mau copyright itu akan selalu di bawah. Nah, ini bisa kita kasih ukurannya 12 saja. 12 tanpa MD, berarti dia nggak mau ukuran apapun, dia akan segitu. Copy, lalu pencet copy and copy. Nah, ini adalah untuk logo copyright. Mungkin bisa kita kasih copyright 2022 SMAN 118 Jakarta. Coba kita lihat yang kita coding. Nah, ini kurang ke tengah ya. Apa kita bikin ini justify content center? Content center. Lalu kita ubah jadi 5.
Jadi agak ini ya, agak mepet ya. Ya, ini oke udah. Terus kita mau ketengahin. Kita bisa kasih text center. Text center. Text centernya boleh di call, mungkin boleh juga di elemen P, tag P. Nah, text center ini kita kasih misalkan kalau kita mau ngetengahin yang ada di dalam call ini, ya berarti kita kasih text center di dalam call 12 ini. Tapi kalau kita hanya ininya aja, kita kasih kelas di sini text centernya hanya di tag P yang ini aja. Oke, sudah jadi. Oh iya, ini belum ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya kita copy paste dan sini oh iya saya lupa di sini ada tanggalnya. Mungkin footer ini bisa kita ambil di kita tutup. Lalu ini kita copy paste. Lalu kita paste yang tadi kebersihan. Coba kita lihat. Partnya sudah. Oke. Ini kita mau bikin bold, berarti tinggal kita kasih saja kelas fw bold tiga-tiganya. Yang ini. Nah, lalu setelah itu kita mau kasih tanggal seperti ini. Pertama kita kasih bootstrap icon lagi, balik ke bootstrap icon, kita cari mungkin namanya date. Ya bolehlah pakai ini. Kita copy ikonnya. Kita kasih keterangan mungkin di sini P juga. Oh, bentar. Saya mau langsung edit tiga-tiganya. Nah, ini mungkin fungsi dari VS Code bisa kita blok, terus kita pencet Ctrl D, dia akan mencari yang sejenis. Nah, yang sejenis cuma hanya ada ini ya, 3 ini di dalam card. Kalau dari Ctrl D, ini akan menjadi multiple cursor ya. Kita enter. Kalau sudah kita enter, kita kasih P. Lalu yang tadi, mungkin tanggalnya mungkin bisa Selasa. Tanggal 24 Mei 2022. Kita kasih juga di sini kelas, jangan lupa margin topnya kasih 3 aja. Refresh. Oke, sekarang beritanya sudah cukup baik ya. Apa beritanya kurang ini? 4. Itu kelebaran. Oke, X3. So, MX-nya MX berapa ya? Cuma 4 aja. Ini besar sekali. Nah, kita sudah jadi di halaman beranda. Sudah jadi halaman beranda. Kemudian ini kita tutup aja. Kita mau edit di bagian navbarnya. Navbarnya karena ini beranda jadi aktif ya. Kita mau bikin bold. Nggak usah aja deh. Oh, ini kita kasih berandanya untuk ke halaman ini. Nah, untuk href, kalau dalam Flash, ini kita memakai URL for. URL, nah ini kalau misalkan, oh ya saya lupa bilang sebelumnya. Untuk memakai Flash, kita bisa install namanya Jinja. Jinja 2 atau Jinja Snippet. Ya, Jinja 2 atau Jinja Snippet. Ini setelah kita install, nanti kalau misalnya kita ketik URL, dia akan mensugesti sintaks JURL. Nah, ini juga URL for. Dalam URL for kita ketik endpoint-nya. Nah, tadi kita
nulis untuk yang beranda tadi ada di endpoint home namanya. Berarti kita terus di sini namanya home. Dah, home aja kita save. Coba kita refresh dan kita klik apakah dia akan, iya, dia akan merender ulang endpoint home tadi ya. Oke, selanjutnya detailnya mungkin kita kasih SMAN, selamat datang, SMAN 8 Jakarta. Oke, sudah terlihat detailnya. Nah, kalau sudah kita mau bikin berarti ya kita bikin berita dan about. Berita dan about. Mungkin kita bikin about-nya dulu ya. About dulu. Nah, kalau misalkan dalam Flash kita mau bikin halaman lain, kita ketik sini new about.html. Nah, kita mau buat halaman about, tapi di sini lihat di contohnya di sini ada komponen yang sama ya. Komponen yang sama seperti navbar dan footer. Footernya sama. Nah, kita bisa pakai templating. Jadi di dalam Flash kita punya format namanya templating. Kita bikin folder dulu, baru sini namanya template. Ini bebas ya, kita mau pakai templating gimana. Maksud saya di sini cuma mau kasih tahu di dalam Flash kita bisa bikin templating yang sehingga kita nggak perlu ngulang-ngulang lagi codingan kita. Mungkin kita mau bikin section sini upper.html. Inilah HTML bagian atas. Lalu kita bikin lagi di sini ada lower.html. Ini adalah bagian bawahnya HTML. Kemudian sini ada navbar.html. Juga footer.html. Nah, di beranda tadi, misalkan navbar, kita bisa cut, kita taruh di bagian navbar. Terus ini tadi kontennya ya, berarti kita jangan. Nah, ini ada upper ini dari doctype mungkin sampai body bisa kita pindahkan aja, kasih ke upper.html. Terus bagian lowernya kita bisa dari bootstrap.js sampai HTML sini. Bootstrap, nah ini lower, kita paste di sini. Terus footer bisa kita cut juga dari sini, kita taruh di sini footernya, di file footer. Kita save. Nah ini kan sudah bagian-bagiannya sudah terpisah-pisah semua ya. Nah caranya untuk menyatukannya kita bisa bikin, mungkin di sini adalah namanya template. Kita new file lagi, template.html. Template.html maksudnya kalau kita pakai si template ini, kita butuh ngedit kontennya aja. Nah, di sini kita mau include. Dan include, fungsi include. Sini foldernya. Include mungkin template. Terus atas itu berarti upper.html. Terus yang kedua kita include navbar. Coba navbar. Lalu kita mau bawahnya include navbar, footer. Di bawahnya lagi ada lower HTML. Kita mau ngedit di antara footer dan navbar. Berarti kita kasih yang namanya di sini block. Nah, di sini bisa dikasih JBlock. Nah, di sini ada block name, mungkin kita kasih namanya content.
Oke. Konten. Sesudah itu, pada beranda tadi, ini kita harapin dulu ya, Shift Alt F. Nah, ini kan masih belum tersambung apa-apa. Ini bisa kita kasih yang namanya, ini kita ke bawahin dulu ya. Namanya extend, extend. Dan ini file name-nya. Berarti bisa kita tulis foldernya template tadi, template / template.html. Dalam template HTML, kita kasih tadi bloknya apa. Nah, kita kasih namanya blok, blok. Namanya konten. Ini kita pindahin di dalam blok, antara bloknya. Setelah itu, coba kita refresh. Apakah berhasil? Nah, berhasil ya. Tetap mau ya, walaupun kita udah pisah-pisah. Oh ya, di navbar tadi, di uppernya kita lupa ngasih favicon. Mungkin kita kasih favicon dulu ya. Ini favicon. Link ininya icon. Rel, stasik, icon. Sebentar, saya lupa kalau favicon itu apa ya. Kita kasih navbar. Contoh. Oh ya, ini favicon nih. Shortcut icon. Tabnya image and X icon. Oke. Shortcut icon. Ini hrefnya bisa kita tadi pakai URL static, URL for static. Kalau saya udah pakai bikin snippetnya ya. Asset slash. Oh, mungkin saya belum bikin favicon-nya ya. Tunggu sebentar. Saya cari dulu, kalau nggak salah ada di sini. IMG. Favicon-nya ada di, di sini favicon-nya. Oke. Ini mungkin saya upload dulu deh. Saya upload ke G Drive tadi. Di asset. Nah, sekarang ada favicon-nya ya. Ini taruh di static. Nah, ini kita kasih favicon di sini. Jadi, tempat favicon tadi kita itu ada di luar aset deh. Kita taruhnya di luar aset aja ya. Set, kita tulis favicon.ico, lalu tipenya image atau icon. Tadi apa tuh? Image atau X icon type-nya. Coba kita refresh lagi yang di sini. Sudah ikonnya. Nah, sudah muncul ya ikonnya. Nah, sekarang kita mau ke buat halaman tadi halaman about. Berarti kalau kita mau halaman about, kita ambil lagi template tadi, berarti dengan extend. Kita pakai extend-nya aja, lalu file name-nya template.html, dan sini adalah bloknya. Di blok. Nah, ini sebut kita konten. Dan untuk aja ya. Kita kasih kita edit navbar dulu deh. Navbar kita sambungkan ke URL. Kita belum bikin endpoint-nya. Berarti kita bikin endpoint lagi. Nah, kalau untuk membuat endpoint, bisa kita
copy dari app root. Nah, kita mau bikin namanya about. Terus name-nya samakan saja about biar nggak bingung. Kemudian ini kita merender template-nya si about.html dengan titel tentang kami. Coba kita, oh ini error ya. Kita run lagi. Nah, kita coba di sini kasih endpoint-nya about di URL ya. Oke, udah ya, dia udah mau. Berarti di navbar tinggal kita kasih endpoint about URL for, nama endpoint-nya about. Misalkan dari Belanda. Kalau misalkan kita mau about, kita tinggal pencet. Nah, udah mau deh. Berarti tinggal kita edit saja di about-nya. Coba kita lihat lagi desainnya. Nah, di about, di sini ada tentang kami. Berarti langsung saja kita bikin dan kami. Tentang kami ya. Kita langsung bikin div container row call. Kita mau mungkin bisa kita copy paste yang seperti yang tadi berita. Nah, di sini aja nih kita kasih copy paste. Beritanya kita ganti tentang kami. Kayak mungkin kontainer kita kasih MT5 biar nggak terlalu dempet, biar nggak ketutupan. Oke, sudah. Kalau sudah, kita bikin lagi row di sini. Call. Kita kasih MT5. Dan ini juga text center. Isinya adalah lorem. Lorem 50. Kita save, coba kita lihat apakah. Oh, kayaknya sepertinya kelebaran ya. Mungkin kita kasih ukuran call-nya sekitar 8. Oh, kurang, masih kegedean. Oh iya, ini udah cukup. Nah, berarti row-nya kita kasih justify content center. Selanjutnya, berarti tentang kami udah selesai. Kita bikin lagi yang visi misi. Ya, visi misi. Enter. Kita kasih kontainer. Kelima. Oh, call. Ini copy paste aja judulnya. Judulnya kita copy paste. Ya, visi misi kita copy paste. Ini bisa kita ubah jadi visi misi. Berarti coba kita start. Oke, berarti udah ya. Mau. Untuk kita tengahin bisa kasih text center. Salah. Di sini text center. Ini justify content center. Oh ya. Kenapa ini? Kita copy paste ini copy G. Call 3 ini just kontennya berupa N ya. Nah, kalau sudah masih belum
Justify content center. Ini coba kita ini dari sini ke sini. Oh iya, pantas. Lupa. Belum ada row-nya tadi. Misi. Kalau sudah, kita bikin satu lagi, mungkin kita mau bikin isinya. Kalau di desain gambar isinya adalah seperti ini. Dia ada 2 card ya. Mungkin cardnya bisa kita cari lagi di Bootstrap. Kita cari yang hanya keterangannya aja. Ya. Mungkin ini nih. Oke. Oh, sebentar. Ini di apa saja. Lalu kita kasih format yang jelas. Row call sama dengan 6. Oke, udah mau ya. Bisa kita kasih sini MT5 buat margin topnya biar agak ke bawahan. Sedikit ke bawahan, dan judulnya adalah visi dan misi. Judulnya judulnya di mana ya? Ini visi dan sini adalah misi. Start text-nya yang ini adalah sini. Di paste. Dan ini juga copy paste. Coba kita lihat lagi. Oke, udah hampir mirip ya. Udah mendekati, tinggal kita ketengahin saja. Berarti di judul vertikalnya ini kita kasih text center. Sudah itu kita hapus, mungkin kita hapus ininya ya, tombolnya. Kita nggak mau ada tombol di sini. Coba kita lihat lagi. Oke, nah ini kenapa dia berantakan. Kita kasih BR ya. BR, ini juga BR. Dia mau ya. Oke, nah berarti di card-nya, card sini kita kasih mungkin P-nya 3, PD-nya 3 juga. Biar ya ada sedikit PD. Nah, kalau sudah, ini nggak masuk BR. Terus di sini ada keterangan kayak di bawah ini ya, visi SMA 14 kata itu bisa kita pakai mungkin H5 juga. Kita kasih P aja deh. P pas teks secondary. Ini visinya kita taruh visi. Dan yang misi P si kelasnya teks secondary. Kita masih ada waktu ya. Lagi. Bentar lagi juga udah selesai. Oh, ini lupa kasih text center ternyata. Bentar, ini juga text center. Kalau kita mau bikin samain card-nya, mungkin kita bisa kasih di main card body, style. Ini bisa kita kasih height ya 13 rem. Coba kita samakan dulu. Kecilan
Harusnya sih tidak ya. Nah, oh belum. Kenapa nih? 13 rem atasnya mau, bawahnya nggak mau. Kok yang ini nggak mau ya? Padahal itu 13 rem. 14, 15 rem. Apa? Tidak mau. Kenapa nggak sama gitu? Kita inspect dulu deh ya. Paddingnya sama. Mas rem. Ini 15 rem. Coba kita hitung ya. Ini juga 15 rem. Sebentar, coba kita lihat di sini di about. Gitu. Oh, di P-nya yang disamain. Oke, oke, oke. Berarti dia nge-stylingnya di P-nya. Kita kasih di P-nya kita styling. Dan ini diubah jadi 10. 10. Yang sebelah sini ya. Masih sama. Ya mungkin kita biarin dulu ya. Row mungkin kita kasih MB margin bottom 4. Sorry, bukan di sini ya. Di mana nih? Sini. Di sini kita kasih margin MB 5 aja. Oke, berarti udah. Nah, tentang kami sudah jadi. Dan berita pun juga sama seperti itu ya. Nah, tapi saya ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Ini tentang di ada kan biasanya kalau kita pencet about, nah kan yang aktif link aktif itu di about ya, harusnya aboutnya putih. Coba kita lihat ke apa? Nah, di beranda ini kenapa dia warnanya lebih putih? Karena di sini ada kelas aktif. Nah, sekarang kita mau bagaimana kalau misalkan kita tahu about yang aktif, maka about ya aja ya kita kasih kelas aktif. Sedangkan kalau dia lagi nggak aktif, kita hapus. Nah, itu bisa kita kasih yang namanya if if conditionnya adalah oh, kita kasih dulu string aktif. If dia akan menampilkan aktif jika kondisinya, dan if kita hapus saja. Misalkan URL kita mau kita samakan di URL-nya aja deh. URL kita samain. Berarti di run.py-nya kita kasih lagi variabel URL sama dengan, misalkan kalau ini beranda berarti cuma slash aja, backslash. Kalau misalkan backslash aja deh. Gini, bebas sih. Dan sini misalkan about kita kasih URL variabel URL di sini ini kita kasih slash berita. Nah, di navbar jika URL-nya sama dengan slash gini aja, berarti dia langsung aktif. Berarti di berita kita masukkan di sini. Dia akan aktif kalau misalkan sininya berita. Ya. Coba kita refresh. Ada syntax error. Kenapa syntax error?
Sintaksnya error get about berita. URL berita. Ini kita kasih spasi ini. Berita. Kenapa dia error sih? Error di sini. Berarti kita backslash ini ya. Oke, tunggu sebentar. Ada error. Coba saya lihat contoh navbarnya. Oh, kita pakai aktif URL namanya, bukan URL. Berarti di sini kita pakai aktif underscore URL. Kita berarti variabel URL udah pakai. Nah, di dalam navbar kita kasih juga nih aktif underscore URL. Aktif underscore URL. Mau? Belum diran ya? Ada diran deh. Oh, belum diran. Sekarang lagi, dari karena error. Coba kita reload, masih error. Oh, sorry. Sebenarnya bukan persen ya. Ini kita delete. Ini tuh kita dua double ini. Nah, kayak tadi buat ngeluarin atribut, buat manggil variabel. Manggil variabel kita pakai kurung dua kali gini. Nah, baru seperti ini. Kalau kita refresh, apakah masih error? Oke, udah enggak. Nah, sekarang si about udah aktif, dan kalau kita misalnya ke beranda, dan dia juga aktif. Karena dia ngecek saat kita ke beranda, dia pakai home, ini di endpoint home, kita ngasih aktif variabel aktif URL sama dengan slash doang, dan saat dicek di navbar dan benar, lalu dia akan mengeluarkan kelas aktif di sini. Jadi seperti itu. Untuk sampai saat ini ada pertanyaan? Maaf, gue tadi telat masuk sebenarnya. Boleh nanya gak? Oh iya, boleh Mas. Bagaimana, gimana? Tadi kan gue telat masuk ya. Gue penasaran sih sama Python Flash itu, dia cara integrasiinnya dari HTML ke Flash gimana sih? Oke. Integrasinya. Integrasinya ya. Oke, kita dari awal lagi ya. Jadi yang udah saya kasih tahu, misalkan Mas kalau misalkan mau dapetin code yang saya udah bilang di sini ya, ada di Google-nya. Itu tuh integrasinya gini. Dia pertama arsitekturnya itu ada satu folder static dan satu folder template. Static ini mungkin nanti kayak semacam aset-aset kita. Dia di sini ada CSS, image atau JS, lalu template-nya ini HTML-nya. Nah, yang pentingnya bagian core-nya adalah di run.py. Run.py ini kita harus, ini penting nih buat import Flash-nya. Jadi dari import kita nge-import Flash, terus render template sama URL4. Dan sini kita jalankan Flash-nya itu app sama dengan Flash underscore name. Jadi kayak back-end-nya Flash aja. Di sini juga ada endpoint. Nah, yang bikin dia nge-link itu adalah saat kita mendefinisikan endpoint, kita return render template. Nah, ini nih yang nyambung. Kalau misalkan kita tadi kan beranda yang saya bikin itu ada di index.html. Nah, berarti di endpoint home itu saya masukkan yang kita tuju adalah index.html. Makanya di sini sebutnya template karena di sini render template gitu. Jadi dia langsung merujuk ke folder template gitu, Mas. Jadi langsung diketik aja di sini .html-nya, atau misalkan kita mau nyambungin apa gitu. Di endpoint ini kita mau misalkan nge-open tadi nih yang saya bilang, saya mau nampilin about.html. Nah, berarti kita tinggal ketik aja di sini nama file about.html di template ini ya. Gitu. Nah, dan ini di sampingnya adalah variabel-variabelnya yang mau kita bawa. Misal kita mau bawa titelnya. Nah, misal kita mau bawa variabel titel dengan isinya selamat datang. Cara kita gunain variabel tadi gimana? Kita buka sebentar tadi di upper ya.
Tadi sudah templating soalnya. Nah, gini. Pakai buka kurung kurung awal 2 kali, terus nama variabelnya. Gitu sih cara buat gunain variabel yang kita Oh mau. iya. Sama kayak program mana ya. Terus mau nanya lagi, kalau Python Flash ini kalau dibandingin sama Django gimana dalam pembuatan website? Pernah dengar Django kan ya? Kalau Django, kalau saya belum pernah pakai Django, Mas. Saya belum cuma pernah ya. pernah pakai CI sama Flash sama React gitu. Kalau React sama ini Flash enakan mana kata Mas? Kalau menurut saya sih ya lebih simpelan Flash. Apa ya? Bukan simpel. Flash ini bisa kita desain dengan arsitektur seininya kita, se fleksibelnya kita, karena dia core-nya ada di round.py ini. Jadi kalau misalkan kita mau misalkan bahkan juga si Flash ini bisa ngikutin kayak React, kayak model kayak komponen gitu. Yang tadi saya bilang ini set templating, tapi namanya templating kalau dalam React itu. Iya, Gitu. mirip-mirip ya. Ya, tapi soalnya balik lagi ke definisi Flash yang tadi saya bilang, Flash ini dia bisa jadi kerangka kerja web itu untuk menyediakan beberapa banyak library untuk membangun aplikasi web yang ringan. Walaupun ringan itu bukan maksudnya dia jelek ya, maksudnya bukan ringan cuma sederhana. Mas boleh bisa lihat di Flash documentation. Saya share dulu di sini. Flash documentation ini dia bilang sebentar waktu itu ada Python-nya ya. Nah, jadi tuh sebenarnya saya pernah baca di mananya tapi ya saya lupa. Dia pernah nyebutin di Flash dokumen ini tuh dia tuh ringan dan disebut micro framework bukan berarti bisa cuma nampilin sederhana, tetapi dia bisa ngebuat web itu bisa jadi powerful dengan struktur yang mudah dipahami, ringan bagi komputer juga dan nggak berat gitu. Ringan Ini tuh misal maksudnya performa kan ya? Dalam ya, hal performa. cuma performanya ringan juga. Contoh misalkan tadi saya enggak, ini karena masa webnya kecil sih ya kita belum bisa bisa ngebandingin dia webnya ringan atau enggak ya. Gimana ya kita contohnya Iya. itu, coba misalkan tadi saya buka pinnya saya nih, kita lihat coba. Kayak dia nggak terlalu banyak yang diinstal. Dia installnya tuh ke lokal. Jadi kalau misalkan kita pakai React kan ada node modulnya ya. Node modulnya gede. Terus juga kalau misalkan kita pakai CI, nah CI itu udah jadi satu kesatuan dan CI itu mungkin kalau kita inisiasi CI itu sekitar bisa sampai 10 MB ke atas lah ya gitu. Nah, itu dia apalagi kalau Node kan kalau kita install kan Node-nya gede tuh. Nah, di situ kelebihan dari Flash. Flash itu yang penting kita simpan di lokal, library-nya, dan kita bikinnya tuh di sini ringan aja gitu. Jadi cuman kecil aja ukuran webnya. Kalau misalnya kita lihat nih cuma berapa ya? Nah, enaknya juga kalau ini nggak perlu kita masukin semua function-functionnya gitu mas. Jadi kalau kita perlu tinggal kita import, kalau enggak ya nggak usah. Kayak CI kan semuanya ada tuh di situ. Terus yang nggak kepake sayang juga kan ya mas ya. Kalau nggak kita pakai. Tapi ada di situ saat nanti webnya dijalankan itu mungkin kebaca juga gitu loh. Dibaca juga gitu kan. Oh iya, bagus sih ini buat front. Iya, Ya, iya. saya juga jujur baru pakai framework Flash ini pas lagi bisa AI. Kita ngikutin projectnya Central AI sih mas. Gitu. Jadi dia bangun framework front end-nya pakai Flash. Nah, mungkin saya juga karena belum terlalu mendalam. Kalau misalkan mas mau pakai database juga, tinggal bikin kelas database atau misalkan mau di sini juga database-nya, terus ngaturnya di endpoint-nya masing-masing. Gitu aja. Atur Oke. pengaturannya. Gitu mas. Nah, mungkin karena waktunya sudah cukup, saya belum sampai ke berita ini ya, belum sampai ke sini. Ya kan ada poin, saya kan udah bikin ininya ya, udah bikin contohnya. Mungkin nanti ini saya share aja ke Google Drive-nya. Nanti bisa dicoba-coba, bisa bisa dicoba-coba sendiri lah sama buat sebagai acuan kalau misalkan masnya mau ngembangin pakai framework Flash ya. Nanti saya share Siap. di Google Drive yang udah saya share sini. Disimpan aja. Jadi gitu aja sih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Mas.
Mungkin kalau oke, Kak itu pakai INV enggak ya? INV enggak. Sebenarnya sih pakai kalau misalkan mau manggil database yang tadi saya bilang. Enaknya Flash itu fleksibel. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kita butuh INV buat kayak localhost saya kemana gitu, kayak mana, kita bisa ngebuat sendiri. Tapi kalau untuk secara basicnya kayaknya nggak butuh INV sih untuk ngejalanin semua. Di sini nggak ada INV-nya. Paling di run.py ini aja nih. Kayak run.py ini sebagai apa ya, controller. Kayak controllernya gitu loh. Dan core-nya di sini. Kalau misalkan nggak ada ini, dia nggak bisa menghubungkan Flash dengan HTML tadi yang ditanya sama Mas siapa tadi? Mas Wahyu Koco tadi, Mas Wahyu Koco. Gitu. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Soalnya saya juga masih dalam tahap belajar. Kalau misalkan saya lihat sih Flash ini pokoknya powerful banget sih, dan juga enak, nggak bikin pusing. Jujur kalau misalkan saya belajar Flash sama React, saya cepetan belajar Flash, jadi kayak gampang dipahamin gitu, nggak terlalu pusing karena dia mengadaptasi saat kita membuat halaman web itu tetap make sintaks-sintaks yang biasa dari HTML dasar, CSS dasar, JS dasar gitu aja. Kalau kita mau sambungkan pakai jQuery pun juga bisa. Jadi tinggal dimasukkan dalam tadi ini template-nya aja. Kita masukkan si jQuery-nya, mungkin CDN jQuery-nya. Terus kita pisahkan mungkin di JS nih, kita masukin kan JS index.js gitu kan. Nah, terus tinggal diimport di sininya deh. Tadi mana nih? Karena saya udah templating di upper. Nah, nih. Tinggal masukin di sorry, kalau JS berarti di body ya. Berarti di lower-nya. Lower. Nah, masukin sini deh script. Gitu. Script-nya terus src, tapi di sini pakai tadi yang saya bilang URL static, URL for oke, saya nyebutnya sini udah static sih, udah bikin snippet sendiri. Jadi gini, kurung crawl 2 kali URL underscore for dalam kurung folder static yang mau kita load. Nah, file name-nya mana? Jadi misalkan index.js dulu, baru index.js. Gitu. Ini udah hubung nanti. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin ini saya ini dulu aja ya, saya upload ini flashnya. Sambil nunggu ada yang mungkin masih mau bertanya atau memikirkan pertanyaannya. Ini saya zip deh. Nah, saya upload di sini. Oke, mungkin nanti yang lain dari mas-mas yang mau bikin bahan boleh di-download dan jadikan referensi aja. Sebenarnya Flash itu fleksibel, bahkan saya kayaknya nemu Flash skeleton itu dari GitHub-nya. Jadi kayak nggak ada apa dari website aslinya itu kayak bisa di-download gitu loh, yang udah dikasih komponennya. Begitu sih. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya. Gimana, masih ada pertanyaan? Atau misalkan kayak mau coba di project-nya gitu, tapi bingung mau ngapain gitu, mungkin boleh kita sharing-sharing gitu. Atau ada yang mau ngasih saling bagi informasi juga nggak apa-apa di sini. Kita sama-sama belajar. Nggak ada ya? Oke, kalau misalkan nggak ada, terima kasih untuk kakak-kakak yang mas-mas yang udah datang, yang udah memerhatikan saya dari awal sampai akhir. Maaf, saya mohon maaf apabila misalkan tidak sesuai ekspektasi dengan kalian. Nah, di sini juga saya masih tahap belajar, dan kalau memang kita mau berdiskusi juga boleh. Ya, nggak ada ya, udah nggak ada yang lain lagi ya. Oke, makasih ya Mas Wahyu Koco. Oke. Kalau udah nggak ada lagi, mungkin saya tutup aja ya.
Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.